Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar kembali pelajaran The Secret of Judas. Kita sudah masuk di ayat yang ke-24 dan 25. Ini bagian yang terakhir di dalam paket kitab Yudas. Itu dibagi menjadi 4. Saya ulangi lagi ya. Yang pertama salam pembuka. Yang kedua itu kehidupan rusak di akhir zaman. Yang ketiga itu tentang Yudas, singkatan dari Yesus mau Anda suci. Yang keempat itu Yudas lagi, yaitu Yesus upayakan Anda suci. Jadi bagian terakhir ini, 2 ayat terakhir, kita akan belajar tentang upaya Allah dalam kehidupan kita yang suci, saudaraku. Karena kita nggak bisa lepas dari peran Allah, peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita yang berkenan kepada Tuhan. Kita nggak bisa hidup suci dengan kekuatan sendiri. Kalau kita mau saja dan kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan nasihatkan di dalam ayat 20 sampai 23, maka ayat 24 25 ini perannya Allah. Kita baca, saya akan bacakan dalam terjemahan King James Indonesia, berbunyi demikian. Maka bagi Dia yang sanggup memelihara kamu dari tersandung, bagi Dia itu Allah yang sanggup, ya, able, God is able, him memelihara to keep you from falling, terjatuh, tersandung, dan menghadapkan kamu dengan tidak bercela di hadapan hadirat kemuliaannya dengan sukacita yang amat sangat. Bayangkan, bagi Dia yang berkuasa membuat kita bisa hidup suci, memelihara kita dari jatuh, kejatuhan, falling, dan tidak hanya memelihara kita dari kejatuhan, ya. Saya coba saudara bisa perhatikan tangan saya, tidak hanya memelihara kita dari kejatuhan, tapi juga menghadapkan, ini ya, menghadapkan kamu dengan tidak bercela. Lihat, Tuhan tidak ingin kita itu hanya jatuh bangun. Lihat, grafiknya itu gini terus. Ini 0 minus. Tuhan tidak mau seperti itu, tapi Tuhan ingin 0 dari pertama kali kita lahir baru, bertobat, percaya Tuhan Yesus, terus plus 1, plus 2, plus 3, terus sampai plus yang ukurannya Kristus. Efesus 4 ayat 13. Kita melihat dulu di ayat yang ke-24 ini, kita bisa melihat, saya punya judul di ayat yang ke-24 ini, tidak pernah jatuh, apakah bisa? Nah, itu pertanyaan di dalam kehidupan kita, saudaraku. Apakah bisa orang Kristen tidak pernah jatuh? Nah, jika Yudas 1 ayat 20 sampai 23 adalah kerinduan Tuhan agar kita bebas dari kefasikan, maka Yudas 24-25 itu pihaknya Allah yang pasti, yang aktif, selalu aktif mengupayakan hidup kita agar terbebas dari kefasikan. Ayat 24 ini adalah janji Allah di mana Dia sanggup memelihara kita dari kejatuhan, dari tersandung. Tetapi semuanya nggak otomatis, nggak wah pasti nggak akan jatuh, pasti sekali selamat tetap selamanya selamat. Oh, tidak otomatis. Kita harus pastikan, ada beberapa hal di sini. Kita harus pastikan hidup kita itu mengerjakan ayat 20 sampai 23 yang sudah kita pelajari di video-video yang lalu, saudaraku. Itu terbebas dari kefasikan, caranya bagaimana? Nah, pastikan itu. Itu sama saja dengan apa sih kesimpulannya ayat 20 sampai 23 itu yang saya bacakan. Bangunlah dirimu dari atas iman yang paling kudus. 1, kedua berdoa dalam Roh Kudus. Ketiga, pelihara di dalam kasih Allah. Yang keempat, menantikan, mencari rahmat atau kemurahan Tuhan. Yang kelima, berbelas kasihan kepada beberapa orang atau berbelas kasihan kepada orang-orang di sekitar kita. Yang keenam adalah menyelamatkan orang-orang, sentakan, benci dosanya, kasih orangnya. Jadi 6 hal ini. Ini kesimpulannya apa sih? Saya akan bacakan di dalam Kolose 1 ayat Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Ini adalah kesimpulannya di ayat 1 sampai 3. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, ya, percaya Tuhan Yesus kan, lahir baru ini, carilah perkara yang di atas. Nah, beberapa hal di ayat 20 sampai 23
sudah disebutkan, itu mencari perkara di atas, di mana apa? Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kedua, pikirkan. Pertama kan cari. Kedua, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkan terus. Bagaimana cara memikirkan perkara di atas? Itu dalam pikiran kita, pastikan apa yang kita pikirkan itu sesuai firman Tuhan, itu perkara di atas. Kedua, ucapan kita, apa yang kita ucapkan sesuai perkara yang di atas, itu firman Tuhan. Ketiga, tindakan kita, keputusan kita, pastikan sesuai firman Tuhan. Ayat ketiga, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Hidup kita ini tersembunyi di dalam Kristus dan di dalam Allah. Ini luar biasa loh. Berada di pihaknya Allah ini bisa tidak pernah jatuh. Ini saudaraku. Dari pihak Allah itu adalah konstanta yang mampu memelihara sampai selesai masuk ke surga. Filipi 1 ayat yang ke-6, dari pihaknya Allah. Konstanta yang gak pernah berubah. Di pihak iblis adalah konstanta juga yang gak pernah berubah, yaitu apa? Pengen manusia masuk neraka, jatuh dalam dosa. Nah, kita ini variabel, kita ini harus mengambil keputusan, kita memilih yang mana. Kalau kita memilih Allah, pasti Allah sanggup memelihara kita. Kalau kita mau tinggal di dalam Kristus, maka Dia akan memelihara kita. Kita akan menerima pemeliharaan Tuhan, itu terbebas dari tersandung dosa-dosa kefasikan. Kita baca satu ayat lagi untuk meyakinkan kita bahwa di dalam Yesus itu ada kemenangan yang pasti. Itu di ayat yang ke Yohanes 10 ayat yang ke-28 sampai 30. Dan aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Apakah ini ayat sekali selamat tetap selamat? Oh tidak. Baca lagi, sampai selama-lamanya tidak seorang pun akan merebut mereka dari tanganku. Wah, ini jaminan Tuhan. Jaminan apa sih? Tidak, pasti tidak akan binasa. 29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Nah, itu jaminan lagi. Kita punya Allah yang besar melebihi apapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Iblis pun tak bisa merebut. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, lihat, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus itu berperan, juga Roh Kudus, Yohanes 16:13, akan membawa kepada seluruh kebenaran. Itu tiga pribadi Allah berperan menjaga kita tidak sampai kita tersandung, saudaraku, tidak sampai kita jatuh. Apakah ini suatu hal yang otomatis? Tidak. Kita harus mengambil keputusan dari diri kita. Lukas 12 ayat 57. Kalau kita mau, maka Allah yang adalah konstanta itu pasti sanggup. Nah, tapi jika kita memutuskan keluar dari dalam Tuhan, ini ya, maka Tuhan juga tidak bisa memelihara kita. Contoh, Saul dia memilih bunuh diri sehingga mati binasa. Memilih bunuh diri itu ayatnya ada di dalam 1 Samuel pasal-pasal terakhir, saudaraku. 1 Samuel pasal-pasal terakhir. Ini Saul mati. 1 Samuel 31 ayat ke-4. Nah, itu ayat ke-4, terus dia bunuh diri kan. Nah, binasa. Allah gak bisa apa-apa untuk menyelamatkan dia, karena dia memilih untuk bunuh diri. Kedua, Daud ini tidak kalah jahat dengan Saul. Tak kalah jahat loh. Saul itu istrinya cuma satu, Daud ini istrinya banyak, dan dia berzina dengan Batsyeba. Tapi dia mau bertobat sungguh-sungguh sehingga Allah sanggup menyelamatkannya. Kemudian Daud benar-benar hidup dalam kekudusan sehingga Allah sanggup menyelesaikan sampai ke akhir. Daud menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Kisah 13 ayat 22. Ini pernyataan firman Tuhan, Kisah 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan akan melakukan segala kehendakku. Di dalam bahasa Inggrisnya, a man after mine own heart, seorang
manusia, seseorang yang punya hatinya Tuhan, sehingga akan menggenapkan, shall fulfill all my will. Ini Daud, walaupun dia jatuh sangat dalam, saudaraku. Ini enggak main-main kejatuhan Daud, sangat dalam. Perkara Uria itu kecil sekali. Juga pendaftaran itu kecil sekali. Tetapi saudaraku, Daud bisa bangkit. Dan Allah sanggup menyelamatkan sampai ke akhir. Kuncinya di situ, keputusan kita. Ketiga, Yudas dia termasuk 12 rasul pilihan Tuhan. Jelas dipilih. Nah, tetapi dia memilih jalannya sendiri untuk binasa, sehingga Tuhan tidak bisa menyelamatkan. Kisah 1 ayat yang ke-25. Saya bacakan. Untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan, ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Dalam terjemahan lama dikatakan yang pergi ke tempatnya sendiri. Ke tempatnya sendiri. Di mana? Bukan tempatnya Tuhan, tapi tempatnya bunuh diri itu, yaitu neraka yang kekal. Nah, keputusan di tangannya Yudas. Tapi Yudas memilih itu. Dia memilih cinta uang. Dia memilih menyerahkan Yesus. Dan dia tidak memilih bertobat. Bandingkan contoh yang keempat ini. Petrus. Dia juga tidak kalah jahat dengan Yudas. Bahkan mungkin kalau menurut pemandangan saya, Petrus dosanya juga dahsyat. Lebih besar mungkin dari Yudas. Dia menyangkal putra manusia Yesus. Bahkan mengutuk dan bersumpah. Ini gak main-main loh dosanya Petrus ini, mengutuk dan bersumpah. Itu di dalam Matius ya. Nah ini Matius 26 ayat yang ke-20. Matius 26 ayat yang ke-74, mengutuk dan bersumpah. Bayangkan, dia gak kalah jahat, gak kalah dahsyat dosanya Petrus ini. Tetapi dia bertobat sungguh-sungguh. Dia ada penyesalan. Dia tetap bergabung dengan 10 murid itu. Satu sudah gugur, Yudas. Dia tetap bergabung, dia menyesal. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus jawab apa? Tuhan, aku mengasihi engkau. Sampai 3 kali. Yang ketiga Petrus jawab apa? Tuhan, engkau tahu isi hati saya, bahwa saya sangat mengasihi engkau. Dan sejak itu terus Roh Kudus bekerja, dan Petrus dipenuhi Roh Kudus itu peristiwa Pentakosta, dan dia terus bertumbuh sampai ke akhir. Dia sanggup, Allah sanggup mengubah Petrus menjadi orang yang berani mengabarkan Injil sampai 3.000 orang bertobat. Hebat. Ini loh saudaraku, perbedaan. Saya berikan perbedaan ini. Saul dengan Daud sama-sama dosanya besar. Tapi Saul memilih bunuh diri, Daud memilih bertobat. Ya, Daud selesai sampai akhir. Yudas dan Petrus. Yudas memilih bunuh diri, Petrus memilih bertobat. Petrus dipelihara sampai akhir. Jelas, Allah ini konstanta, mampu menyelamatkan sampai ke akhir. Jika kita terus tinggal di dalam Tuhan. Tapi kalau kita keluar dari rencana Tuhan, ya kita jatuh. Nah ini saudaraku ya, janji tidak pernah jatuh itu ada. Itu ada saudaraku, janji tidak pernah jatuh. Kita baca di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-10. 2 Petrus 1 ayat yang ke-10 saya bacakan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersantung. Jelas. Apa maksudnya ini? Panggilan dan pilihanmu itu makin teguh, makin kuat, sure, makin yakin. Ini artinya kita tidak akan pernah kehilangan keselamatan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Janji ini juga diucapkan langsung oleh putra manusia Yesus dalam Yohanes 10, 28-30. Itu sudah baca tadi. Jadi walaupun
banyak kejatuhan di kiri, kanan, muka, belakang. Tapi kita bisa tidak pernah jatuh. Mazmur 91 ayat 7-8. Walau 1000 rebah di sisiku dan selaksa rebah di kananku, tapi ku akan menontonnya. Itu Mazmur 97 ayat 7-8. Inilah batas aman yang sesungguhnya. Di mana batas aman? Apakah orang percaya Yesus jaminan masuk surga? Iya, pasti dijamin masuk surga. Tetapi kalau kita main-main dalam dosa seperti Simpson, main, akhirnya juga jatuh. Ini saudaraku, 2 Petrus 1 ayat 10, ini adalah kuncinya. Saat kita berusaha sungguh-sungguh, ini ada usaha kita loh, usaha sungguh-sungguh. Jadi Yudas 1:20-23 ini usaha kita. Tuhan memberi nasihat ini, kita mau mengerjakan, maka 24-25 ayat 24-25 ini pihaknya Allah sanggup diberi kekuatan, diberi kemampuan untuk kita tetap hidup kudus. Nah, 2 Petrus 1 ayat 10 tidak bisa dilepaskan di dalam ayat yang ke-5, 6, 7, ini saudaraku, 8, 9. Jadi ayat 3 sampai 10 ini itu merupakan kunci tidak pernah jatuh. Harus ada kata menambahkannya, menambahkan iman kepada kebajikan kepada pengetahuan kepada penguasaan diri kepada ketekunan kepada kesalehan kepada kasih akan saudara-saudara kepada kasih akan semua orang. Terus bertumbuh tambah seperti apa? Orang naik sepeda. Tidak ada pernah puas mengayuh. Oh, puas ngayuh lah, berhenti. Tidak bisa, akhirnya apa? Jatuh. Jadi menambahkan itu kunci tidak pernah jatuh. Jangan pernah kendorkan rohani kita. Ini harus terus kita usahakan sungguh-sungguh, bertumbuh terus. Saya sudah baca Alkitab kok, kurang, tambahi terus. Tekuni baca Alkitab, mungkin selidiki lebih dalam lagi. Saya sudah ibadah kok seminggu sekali. Kalau ada kesempatan seminggu 2 kali, kenapa enggak dilakukan? Saya sudah beribadah kok, ngapain saya harus Bible study? Dan kalau ada kesempatan, kenapa enggak mau Bible study? Jadi seperti ini loh, kata menambahkan itu saudaraku. Terus menambahkan. Loh, saya sudah berdoa kok setengah jam, kenapa enggak ditambah 45 menit? Kenapa enggak ditambah 1 jam? Kan minimum 1 jam. Kata Matius 26 ayat sekian. Itu, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga denganku 1 jam saja? Ini ya, ayat 26 ayat 40. Nah ini kata menambahkan. Jangan berhenti, jangan puas dalam satu level rohani. Oh, saya sudah pemimpin, apalagi saya mungkin gembala. Tidak ada kata puas. Harus terus bertumbuh. Iblis itu tidak pernah puas dalam berusaha menjatuhkan kita. Kalau kita juga tidak puas, maka kita menang. Tapi kalau kita puas dalam rohani, iblis terus menggoda dan akhirnya jatuh. Seperti orang naik sepeda berhenti mengayuh, akhirnya jatuh. Ini loh, terus bergerak ke arah kesempurnaan Kristus. Itu di dalam Ibrani 6 ayat 1. Sudah kita bacakan. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Lihat ini, asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus itu ada di ayat berikutnya. Dan beralih kepada perkembangannya. Di dalam bahasa Inggrisnya, let us go, ayo kita langsungkan pergi on unto perfection, kepada kesempurnaan. Jadi ujungnya ini sempurna, langsung pada kesempurnaan tuh ujungnya. Jadi jangan puas juara 3, juara 4, juara 5, juara 6, juara 7. Kalau kita puas, kita akan jatuh. Kita harus ujungnya juara 1 atau kesempurnaan itu, sehingga terus bertumbuh. Pada waktu tiba, lalu sangkakala dibunyikan, kita mengikut pengangkatan. Itu puji Tuhan. Dimana kita bertumbuh, disitulah kemuliaan kita. Tapi kalau kita terus bertumbuh, terus
Tuhan kasih kesempatan itu. Akhirnya masuk dalam 144.000 orang sempurna. Wow, that's great. Sangat-sangat bagus, saudaraku. Jadi jangan berhenti bertumbuh. Siapa tahu kita termasuk golongan orang sempurna 144.000. Nah ini saudaraku ya, Allah juga mengupayakan kita agar kita tidak bercela di hadapan hadirat kemuliaannya dengan sukacita yang sangat besar. Allah sanggup itu. Ini ya, jika seorang presiden, saya punya ilustrasi di sini, jika seorang presiden itu mengupayakan seorang anak bisa sampai lulus kuliah, apakah itu mungkin? Mungkin. Presiden punya kuasa, tinggal diberikan beasiswa, bisa. Itu pasti jadi kalau si anak mau. Kalau si anak nggak mau ya nggak bisa, beasiswanya cair. Tapi kalau si anak mau, ya pasti bisa sampai kuliah dengan segala fasilitas. Tapi kalau nggak mau ya nggak bisa. Apalagi Allah yang maha kuasa yang dan kasih, pasti mengupayakan 100% bisa terjadi jika kita mau. Hal yang utama yang harus kita jadikan patokan dalam hidup ini adalah tidak bercela. Itulah suatu sukacita yang amat sangat. Itu Yudas 1:24. Tidak bercela dengan sukacita yang amat sangat. Jadi suci itu suatu sukacita, suatu kesukaan. Bukan suatu kebosanan, bukan suatu kesedihan, nggak bisa bebas, keterikatan. Oh bukan, suci itu suatu kebebasan di mana ada kebenaran, ada roh Allah di situ, ada kemerdekaan. Jika kita mengenal kebenaran Tuhan memerdekakan kamu. Yohanes 8 ayat 32. Nah, suci itu suatu sukacita. Jadi pikirkan ini. Ayo, ubah mindset kita saat ini. Suci itu sehat, suci itu sukacita yang tak terkatakan yang amat sangat. Itu dulu. Siapa yang mau sakit, Senin sakit, Selasa sembuh, Rabu sakit, Kamis sembuh, kan gak ada yang mau kan? Oke, seperti itulah suci. Suci itu sehat dan suatu sukacita. Dosa itu kesedihan, kesengsaraan. Mindset itu, kalau boleh saya pinjam kata cuci otak kita tentang kesucian. Sehingga suci itu sukacita, dosa itu suatu kengerian. Nah ini, jika ini jadi patokan kita, maka untuk hidup suci itu enak dan ringan. Matius 11 ayat 29-30. Pikulah aku karena aku ringan dan bebanku pun senang adanya, itu dalam Matius 11 ayat 29-30. Dan perintah-perintah Tuhan itu tidaklah berat. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Perintah Tuhan, firman Tuhan nggak berat kalau kita ada kasih. Oleh karena itu ayat 20-23 itu harus kita kerjakan. Ayat 24 itu kuasa Allah yang mampu menjaga kita. Roh Kudus akan memimpin kita. Mau berbuat salah sedikit, Roh Kudus akan tegur, nasihati, bicara sehingga kita, oh ya gak jadi. Dan milikilah kasih Allah sehingga kita melakukan segala perintah Allah dengan ringan dan senang. Bisa paham saudaraku ayat yang ke-24 ini? Itu kuasa Tuhan. Bisa gak hidup suci dengan kekuatan sendiri? Gak bisa. Gak mampu. Gak ada orang yang bisa mampu hidup suci dengan kekuatan sendiri. Dengan kuasa Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan. Kita mau di pihaknya Tuhan. Hidup suci itu mungkin terjadi. Apakah saudara percaya saat ini bahwa saudara bisa tidak pernah jatuh? Amin. Amin. Tidak pernah jatuh. Apakah bisa? Bisa. Ini kuncinya. Berada di pihaknya Allah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.